Baiklah, berikut saya akan menjelaskan cara menginstal eh, Ubuntu server. Pertama kita pilih new, lalu beri nama misalnya kelompok 2, lalu pilih ISO-nya itu yang server open, tekan next. Untuk ini misalnya PB usernya kita ganti di kelompok 2, passwordnya misalnya oke, akan saja, lalu next. Untuk CPU-nya kita setting di atas 2, 3 atau 4. Kita coba 3, lalu ini 4, 3, lalu next. Ini next saja, ini oke. Nah, oke, sudah tampil. Jadi kita menunggu proses dulu masuk ke halaman untuk penginstalan Ubuntu servernya. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya kita pilih Inggris. Ini continue, down, down. Ini pilih down, ini down. Lalu akan di testing dulu, kita tunggu sebentar. Oke, setelah tampil location paste test, kita down, ini down, down, down. Ini continue. Ini kita masukkan nama. Pilih down. Ini install OpenSSL server, iya, ditekan spasi, lalu kita pilih down. Ini abaikan saja, langsung kita klik down. Nah, ini akan diproses terlebih dahulu. Oke, Ubuntu server sudah berhasil diinstal, kemudian kita reboot. Oke, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada web server atau Ubuntu server. Yang pertama, kita update dulu. Oke, kita tunggu proses update-nya. Oke, setelah diupdate kita install Apache 2. Sudo apt install Apache 2. Yes. Lalu kita melakukan penyesuaian pengaturan firewall. Di sini kita ketik tulisan sudo upw app list.
Oke, di sini akan muncul sebagai berikut. Available application-nya ada Apache, Apache Full, Apache Secure, sama Open SSH. Apache ini adalah profil ditunjukkan untuk port 80, Apache Full untuk port 80 normal, web traffic tidak terenkripsi, dan port 443 TLS atau SSL traffic terenkripsi. Lalu ada Apache Secure, ini hanya ada port 443 TLS atau SSL traffic terenkripsi. Lalu kita mengatur agar Apache dapat berjalan di port 80, kita ketik UVW allow Apache. Oke, di sini you need to be root. Oke, kita coba, kita masuk dulu ke user root. Caranya ketik sudo su lalu enter. Setelah masuk ke root, kita coba UVW allo apache. Kita enter. Oke, di sini update, berarti kita emang harus eh, masuk ke user root dulu. Lalu kita coba cek statusnya. Sudo UVW status. Di sini masih inaktif, kita coba ini dulu. Sudah kita ini kita coba lagi cek statusnya. Nah, di sini artinya dia sudah aktif, jadi kita harus enable dulu UVW nya baru statusnya menjadi aktif. Lalu kita cek apakah status Apache-nya sudah running atau belum di sistem CTL status Apache 2. Oke, ini sudah berhasil. Oke, berarti Apache-nya sudah berjalan. Nah, ada cara satu lagi untuk mengecek Apache sudah berjalan atau tidak, yaitu mengakses IP address-nya melalui web browser. Nah, kita pertama-tama harus mengetahui dulu IP address-nya dengan cara mengketik ifconfig. Nanti akan muncul seperti di bawah ada inet 192.168.168.235. Nah, itu kita coba akses di web browser. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ketika kita akses IP address-nya, berarti si Apache 2-nya sudah berjalan. Nah, berikutnya kita melakukan instalasi FTP server dengan cara mengketik sudo apt install fs ftpd. Ini sudah terinstall untuk FTP-nya. Lalu kita perlu melakukan pengaturan. Pertama kita melakukan pengaturan UPW firewall. Kita allow dulu untuk beberapa portnya. Pertama allow port 20. Oke, sudah di add, sudah berhasil. Lalu kita allow untuk port 21. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan allow untuk port 22 sudah. Lalu untuk port 990 ya sudah. Lalu port 40.000 titik 2 50.000. Oke, sudah berhasil.
Untuk memastikannya lagi kita bisa mengecek statusnya dengan mengketik UVW status di sini. Ketika kita mengallow untuk port 20, 21, 22, 990, 40.000 titik 250.000 dan di sini sudah allow statusnya. Oke, lalu berikutnya kita bisa membackup default konfigurasinya dengan mengketik cp /etc/fs/ftpd.conf /etc/fstpd.conf.original. Setelah berhasil di backup, lalu kita membuat user. Oke, kita coba membuat user. Kita coba add user, misalnya Dimas. Adding user, new group. Oke. Jadi sini kita masukkan password. Password ini kita samakan saja. Retype. Oke, di sini hanya informasi. Kalau tidak ingin diisi, kita enter saja. Yes. Kemudian kita mencoba membuat directory alternatif root lokal untuk user dengan mengetikkan perintah berikut make dir home user bentar. Oke, maaf tadi sepertinya ada kesalahan di sini. Usernya harusnya kita isi nama usernya tadi kita sudah daftarkan, itu Dimas. Jadi make dir home Dimas ftp. Coba lagi. Oke, berhasil. Kemudian home nobody no group. No group home ini harusnya user karena tadi usernya dari Dimas, kita isi Dimas lalu ftp. Bentar, ada yang missing, kita cek dulu. Oke, sepertinya tadi kesalahannya ada di titiknya, harusnya titik 2 bukan titik koma. Jadi count nobody titik 2 no group home Dimas ftp. Lalu berikutnya kita ketikkan perintah chmod hui home Dimas ftp. Oke, berhasil. Lalu membuat directory di bawah local root dengan permission dir home Dimas. Di sini Dimas adalah user, lalu ftp file. Oke, kita membuat count Dimas titik 2 Dimas home Dimas ftp file. Oke, berhasil. Lalu kita ketikkan perintah echo titik 2 fs ftpd sample file sudo p home Dimas ftp file sample.txt.
Oke, kesalahan di penulisan harusnya files ada S-nya. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke nano rtc fsftpd.conf. Oke, setelah masuk ke konfigurasi, kita cari white enable. Ini awalnya ada tanda pagarnya, jadi kita hapus. Lalu kita cari chout local user. Ini juga awalnya ada tanda pagarnya, kita hapus. Lalu di akhir kita tambahkan perintah seperti berikut: user sub token sama dengan pagar user local root sama dengan com dollar user ftp lsv min port sama dengan 40.000. Lalu PSP max portnya 50.000. Lalu user list enable sama dengan yes. Lalu user list file sama dengan etc fs ftpd user list. Lalu user list deny sama dengan no. Oke, jika sudah kita coba simpan dengan klik Ctrl X lalu yes y. Di sini kita append a yes. Oke, setelah disimpan kita tambahkan terlebih dahulu usernya ke list echo minus sudo di min a etc fs ftpd user list. Oke, sudah kita tambahkan. Oke, untuk mengecek apakah kita sudah berhasil membuat FTP server adalah dengan mengaksesnya melalui FileZilla. Lalu kita di sini masukkan host. Ini adalah IP address kita. Lalu username, ini username yang kita daftarkan tadi, yang kita daftarkan adalah Dimas. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu quick connect. Nah, di sini kita bisa cek remote site ini sudah berhasil FTP. Di sini ada file dan di sini tadi saya coba bikin folder baru itu kelompok 2. Di sini juga sudah terbuat untuk directnya. Jadi sekian penjelasan mengenai penginstalan FTP server. Terima kasih.